Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana apa kabarnya? Saya berharap kita semua tetap ada dalam keadaan kuat, tetap bersemangat, tetap memiliki kehendak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Roma pasal 5 ayat 2-5. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Roh Kudus memimpin kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puja, yang menjadi sumber hidup kami, yang kami yakini bahwa Engkau sudah hadir pada masa lalu dan hari ini sampai yang akan datang, Engkau tetap bersama dengan kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Bapa, kami memiliki sikap yang penuh kekuatan karena Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Mohon ya Bapa, dengan kasih karunia-Mu, lingkupi kami dengan kepandaian, dengan hikmat, dan dengan kerendahan hati yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Inilah Roma pasal 5 ayat 2-5 demikian. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah berbagai situasi kita tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, dalam perenungan hari Rabu ini saya mau menyampaikan juga pertama-tama kongsi Facai bagi saudara-saudaraku semua yang merayakan Imlek. Kita tetap memiliki pengharapan bahwa hari ini dan yang akan datang kiranya keberanian mendatangkan kasih sukacita, mendatangkan berkat Tuhan, dan membuat kita merasakan dan melihat serta mau memancarkan kasih dan berkat-Nya itu. Semoga kita mengalami sukacita dalam Tuhan di masa-masa ini dan masa yang akan datang ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang pengharapan ini, seringkali Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita memandang bahwa jika kita berbicara tentang pengharapan, itu adalah soal masa yang akan datang saja. Misalnya kita berharap kelak kita akan tinggal di sorga, atau kita berharap COVID ini segera berlalu kan? Kita berharap supaya perekonomian boleh berjalan dengan baik. Kita berharap boleh pulih dari segala persoalan-persoalan kehidupan kita.
Kita berharap supaya kita tetap memiliki kebahagiaan dan kekuatan di masa-masa yang akan datang, dan semuanya itu belum terjadi. Harapan seolah-olah seringkali dipahami lepas dari masa kini. Apakah memang demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, bahwa tidak ada hubungan antara harapan dengan masa kini? Dari bacaan kita tadi, maka kita dapat menemukan bahwa pengharapan itu justru sangat berhubungan erat dengan keadaan masa kini. Hal ini disampaikan bahwa dalam bacaan Alkitab tadi ya, bahwa hal akan bermegah, akan menerima kemuliaan Tuhan, menerima kemuliaan Allah atau sorga, bermegah juga dalam kesengsaraan kita saat ini. Kelihatannya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, meski Paulus itu belum mengenal atau belum pernah bertatap muka menurut para penafsir pada penulisan ini, tapi Paulus kelihatannya memahami situasi jemaat pada waktu itu meskipun mereka belum pernah bertatapan muka. Bukankah jemaat ini ada di tengah situasi yang kita tahu sebagai orang-orang Kristen di Roma? Mereka dibenci karena kekristenannya. Nah, sekali lagi, bukankah itu adalah hal yang bisa menyengsarakan umat Kristen saat itu? Jadi saat itu adalah momen kita untuk menunjukkan pengharapan kita akan masa yang akan datang. Masa kini, kalau dalam konteks Paulus pada waktu itu, masa kini menjadi sangat penting bagi masa yang akan datang. Berdasarkan iman karena kasih Kristus yang telah pada masa lalu diterima, dan seterusnya pada masa lalu itu Ia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Pada masa kini, di tengah berbagai macam persoalan kehidupan kita, maka kita akan tetap memiliki pengharapan pada masa yang akan datang. Jadi, segala pengharapan ini dikarenakan iman kepada Kristus yang telah menjadi juru selamat kita, yang hadir pada masa lampau, namun juga pada masa kini dan masa yang akan datang. Kita percaya pada kekuatan dan kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, masa lampau saat kita menerima Kristus adalah saat yang memberi kekuatan dan semangat yang terus-menerus kita ingat, karena sejak saat itulah kita telah diampuni, kita telah dibersihkan oleh kasih Kristus. Itulah sebabnya saat ini menjadi momen yang selalu istimewa. Saat ini menjadi momen yang selalu istimewa. Karena apa? Karena dalam segala keadaan Tuhan selalu hadir, baik dalam kesengsaraan maupun dalam segala sukacita kita ya. Tuhan juga hadir pada saat ini dengan berbagai macam cara yang buat kita orang beriman akan selalu membuat kita takjub, tercengang, atau tergugah, atau bersyukur, dan kemudian membuat kita diingatkan mungkin untuk bertobat. Karena Ia hadir juga pada masa kini. Kita menikmati hidup di masa
kini, di saat ini, dengan penuh semangat, pengharapan pada setiap momennya, pada setiap saatnya. Semua penghargaan dan semangat dalam segala keadaan pada masa kini pun, lalu saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, semua itu mendatangkan pengharapan akan masa yang akan datang. Bahwa kehidupan yang lebih baik, bahwa kehidupan yang lebih sempurna akan terjadi. Dan kesempurnaannya kelak akan kita dapatkan sebagai pengharapan bahwa Ia hadir dalam kemuliaan bersama kita. Kita bersama Allah dalam sorga. Jadi saudara-saudaraku, buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak yang saat ini mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, biarlah kita tetap datang dan berharap kepada Tuhan saja, karena kita tahu Ia hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Jangan pernah mundur, jangan pernah dikuasai oleh ketakutan, jangan pernah dikuasai oleh kekecewaan dan kesedihan, karena apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena jika kita berharap dan bersandar dan beriman bahwa Ia hadir di sini bersama-sama dengan kita, Ia akan memberikan kepada kita pimpinannya, hikmatnya, kebesarannya, pertolongannya dalam hidup kita. Kita yakini itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, dalam berpengharapan akan masa depan yang baik, marilah kita saat ini sekali lagi bersuka cita, bersemangat, dan terus berkarya dan berjuang karena kita memegang terus pengharapan dari Tuhan akan terjadi kebaikan di masa yang akan datang. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua kita dan saya. Tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Amin.